Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bus Indonesia di episode terakhir di season ke-13 atau ke-12 ini. Jadi saat ini saya sudah mulai menyiapkan episode dari beberapa episode di season yang ke-13 ke-12 ini sudah terjadwal untuk dipublikasikan di beberapa mulai dari hari ini sampai beberapa hari ke depan, dan tentunya sudah semakin dekat dengan apa yang saya persiapkan sebelumnya, karena memang selama hampir 1 bulan saya tidak menyiapkan episode baru untuk podcast bahasa Indonesia ini, dan tentunya hal tersebut akan semakin dekat atau semakin mendahulukan apa yang sudah yang sudah saya persiapkan. Jadi saya benar-benar harus menyiapkan episode baru, meskipun sepertinya saya pernah hampir benar-benar kurang satu episode atau beberapa episode yang saya harus persiapkan di hari yang cukup dekat agar saya dapat tetap mempertahankan konsistensi dari 2 hari sekali ada satu video yang terpublikasikan, meskipun pada dasarnya hal tersebut menurut saya tidak terlalu penting, karena setelah beberapa bulan ini saya sudah menjaga konsistensi tersebut, dan ternyata memang tidak terlalu berbeda dengan apa yang saya coba publikasikan secara acak ketika saya memiliki waktu luang untuk melakukannya. Namun selain itu juga, ketika saya mencoba untuk melihat artikel yang saya tulis dalam bahasa Indonesia juga semakin sedikit, dan kemungkinan besar untuk episode-episode selanjutnya saya perlu mempersiapkannya di catatan aplikasi seperti yang pernah saya lakukan di season yang pertama atau kedua, karena ataupun saya bisa lakukan secara langsung seperti yang saya selalu lakukan atau sudah beberapa bulan ini saya lakukan semenjak saya memulai dengan podcast bahasa Indonesia ini di channel utama saya, namun dengan bahasa Inggris. Yang saya lakukan benar-benar hanya menceritakan apa yang saya rasakan pada saat itu, namun tentunya konten yang ingin saya berikan harus berbeda atau mungkin tetap sama seperti yang apa yang saya coba persiapkan sebelumnya, namun saat ini langsung dipublikasikan saat saya memiliki waktu untuk melakukan perekaman tersebut. Jadi seperti mempublikasikan langsung visual dari audio, dan tentunya saya tidak tahu apakah bisa ditambahkan seperti tulisan juga dalam konten videonya atau tidak, seperti yang saya lakukan jika hal tersebut tidak dipublikasikan secara langsung. Jadi ya seperti itulah, dan saat ini ya, saya masih mencoba membacakan artikel yang mungkin sudah ditulis lebih dari 3 tahun yang lalu, jadi masih cukup jauh untuk sampai 4 tahun yang lalu, karena memang ini sudah hampir di pertengahan bulan, di pertengahan tahun di tahun 2020, tentunya saat pandemi itu masih cukup dirasakan oleh sebagian besar orang di dunia ini, dan tentunya hal tersebut menurut saya lebih baik dibandingkan kondisi dunia saat ini, yang tentunya sudah sebagian besar orang tentu merasa sudah tidak merasakan adanya pandemi ini lagi, namun dunia seakan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, karena memang mungkin manusia semakin merasa ingin mempertahankan posisinya saat ini, sehingga mereka berusaha untuk egois dengan orang lain dan tanpa memikirkan terlalu panjang dampak apa yang akan mereka rasakan justru nantinya. Jadi ya seperti itulah, karena ini sudah hampir 5 menit, jadi saya coba bacakan saja artikelnya. Judulnya adalah teknologi spiritual. Terkadang jika kita memikirkan tentang suatu teknologi, pastinya yang akan terpikirkan adalah suatu kepastian yang pasti akan terjadi perihal dalam pembuatannya. Tentu hal tersebut dibuat dari sesuatu yang pasti juga, yaitu matematika. Matematika dan teknologi
teknologi memang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena mendalami ilmu mengenai suatu komputer atau teknologi pasti akan mendapati pasti akan mendapati sebuah perhitungan, meskipun seringkali secara tidak langsung. Hal ini tentu sangat berbeda dengan spiritual, di mana merupakan hal yang tidak bisa dilihat dan bahkan sangat sulit diartikan ke dalam suatu hal yang logis. Sesuatu yang spiritual memang sering dikaitkan dengan hal yang supernatural, atau biasa disebut juga sebagai hal yang di luar nalar. Akan tetapi tentu manusia akan terus berusaha mengartikan hal tersebut, karena pada dasarnya setiap hal yang terjadi tentu ada penyebabnya, seperti yang pernah dikatakan pada artikel sebelumnya. Ketika teknologi dapat merambat ke sesuatu yang secara fisik tidak terlihat oleh kasat mata ini, tentu akan banyak sekali hal yang dapat dimanfaatkan, serta hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Meskipun banyak yang tidak mempercayainya, hal ini tentu benar adanya, dan jika dikuasai dengan benar maka semuanya dapat diselesaikan sesuai nalar. Jadi mungkin terkadang saya merasa bahwa memang jika kita menggunakan teknologi agak cukup, atau mungkin sesuatu yang menggunakan listrik, mungkin agak cukup aneh jika hal tersebut tiba-tiba berfungsi tidak sesuai dengan semestinya, meskipun pada dasarnya pasti ada suatu penyebab yang nantinya akan kita ketahui jika kita mencoba untuk melihatnya secara lebih dalam secara fisik, di mana yang biasa kita kategorikan dengan servis dari elektronik tersebut. Namun pada dasarnya jika kita melihat sesuatu yang mungkin teknologi yang lebih direpresentasikan secara digital, seperti yang biasa kita lihat sebagai perangkat lunak, terkadang hal tersebut benar-benar menjadi suatu hal yang mungkin pada dasarnya hanya merepresentasikan sesuatu yang hanya terjadi pada konteks yang tidak dapat terlihat oleh fisik. Namun terkadang hal tersebut juga dapat terganggu, mungkin terganggu perjalanannya atau fungsinya, karena adanya suatu hal yang mungkin terjadi dari fisiknya, yang meskipun pada dasarnya hal tersebut tidak serta-merta dapat langsung direpresentasikan secara virtual atau secara hal yang kita lihat sebagai di dalam perangkat lunak, karena hal tersebut biasanya hanya terjadi di suatu tempat itu saja. Dan tentunya jika memang itu merembet ke suatu jaringan secara virtual, maka hal tersebut mungkin hanya telah merupakan suatu hal yang bisa dikategorikan sebagai virus. Namun memang virus masih belum pernah benar-benar disebabkan oleh suatu kerusakan dalam perangkat keras, karena memang sebagian besar virus dari komputer yang ada di dunia ini tentunya berasal dari perangkat lunak itu sendiri. Dan memang jika kita kaitkan dengan suatu perangkat keras, memang masih tidak seperti apa yang dicoba digambarkan dalam film ataupun dalam permainan, karena hal tersebut pada dasarnya masih merupakan suatu hal yang fiksi ataupun tidak terjadi saat ini, ketika suatu perangkat keras dapat dengan mudah merusak suatu perangkat lunak dari jarak jauh mungkin, ataupun dari hal yang semestinya tidak bisa terjadi. Jadi ya seperti itulah mungkin yang saya coba representasikan pada saat itu, meskipun pada dasarnya saya mencoba untuk berpikir bagaimana suatu hal yang spiritual yang benar-benar bukan merupakan suatu perangkat lunak, namun ada di sekitar kita secara fisik, namun tidak dapat terlihat. Bagaimana jika hal tersebut dapat direpresentasikan sebagai suatu perangkat lunak, yang tentunya mungkin akan cukup aneh, karena tentunya untuk merasakan hal tersebut juga tentunya membutuhkan sensor dari perangkat keras yang tentunya masih terhubung dengan apa yang bisa kita rasakan saat ini. Jadi sekian yang dapat saya